Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, saya banyak memberi senyum kepada teman-teman saya, namun saya dianggap gila. Gimana itu? Ya kalau kita yang hanya kita lakukan senyum-senyum saja mungkin, ya. Senyum itu awal. Ya, kemudian kata-kata yang baik, kan begitu ya. Ucapkan salam dulu. Itulah awal yang baik ya di dalam memulai suatu pembicaraan. Nah, kemudian setelah itu apa? Tindakan ataupun perilaku yang baik. Nah, demikian. Kita sudah berkali-kali bersikap dengan akhlak yang baik kepada seseorang, tapi tetap saja dia suka memfitnah, mencela dan lain-lain. Bagaimana sikap kita? Terus kita memberikan ataupun kita berakhlak yang baik. Ya, karena berakhlak yang baik itu tanpa pamrih, ya. Kita tidak mengharapkan balasan apa-apa. Itulah dia yang bisa kita berikan kepada saudara kita, kepada orang lain. Ya, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah dengan cara yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahum adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang dulunya sebelumnya membenci kamu, memusuhi kamu, tiba-tiba saja dia berubah dan menjadi orang yang menyukai dan menyintaimu, dekat denganmu. Demikian. Bolehkah kita senyum kepada akhwat yang bukan mahram kita? Ini senyum apa? Kalau senyum menggoda itu apa? Ikhwan fillah, ya tentunya ini pertanyaan saya nggak tahu ini apa maksudnya. Senyum kepada akhwat, ya dia kan nggak tahu juga. Ya apa namanya? Ya ini bisa jadi kita katakan gimana ya? Ada yang bertanya, Ustaz, boleh nggak SMS-an kepada seorang akhwat dengan tujuan dakwah? Ini kadang-kadang pertanyaan yang menjebak gitu ya. Ustaz, saya berhubungan dengan si fulanah dalam rangka dakwah. Nah ini kadang-kadang kita nggak ngerti apa maksud dari pertanyaan ini ya. Nah, kadang-kadang ini adalah pertanyaan yang menjebak. Kalau kita katakan boleh kan begitu ya. Nah, awal-awalnya dakwah, ujung-ujungnya apa? Pacaran. Kan begitu. Ya. Jadi ada di sana hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menutup pintu-pintu keburukan. Nah, demikian. Maka kita katakan tadi, ya senyum itu ya tentunya ada makna. Ada makna dari sebuah senyum, kan begitu ya. Kalau itulah suatu yang memang satu yang kita katakan yang sudah menjadi rona wajah kita, ya maka itu adalah senyum yang memberikan arti positif. Tidak bisa diartikan kepada yang negatif. Nah di sana ada senyum sebagaimana kita katakan senyum yang menggoda, kan begitu ya. Ya awalnya senyum, kemudian apa? Ya berhubungan lewat handphone misalnya. Kemudian akhirnya pertemuan. Nah ini bahaya. Awalnya kan dari senyuman, sama-sama saling senyum kan begitu ya. Nah jadi mohon ini dibatasi ya kepada para ikhwah dan akhwat ya, agar kita katakan membatasi ya interaksi antara dua makhluk yang berlainan jenis ini. Bolehkah kita memberi hadiah karena ingin disayangi oleh orang lain? Adakah pahala dari niat seperti ini? Ya ikhwani fiddin, Nabi mengatakan tahadu tahabu. Salinglah kamu memberi hadiah, niscaya kamu akan saling menyintai. Itulah tujuan dari saling memberikan hadiah. Untuk bisa menarik hati seseorang. Ya, misalnya kita di dalam dakwah, ya ingin agar dakwah kita diterima misalnya oleh orang itu. Maka mungkin kita bisa ya memberikan sesuatu kepadanya agar dia mau mendengarkan kata-kata kita. Nah demikian. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sama seperti ada orang yang bertanya, ya Ustaz,
Bolehkah saya bersedekah dengan tujuan begini agar saya sehat, agar saya ini? Ya kita katakan tidak ada larangan. Ya, kita beramal soleh dengan tujuan-tujuan seperti ini. Tapi niat dasar kita tetap ya yaitu dengan niat yang ikhlas. Adapun kita lihat kebaikan dan satu amal kebaikan itu adalah satu yang lazim. Ya, kita mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang kita lakukan. Ya, tapi niat kita tetap, niat asal kita tetap, ya kita lakukan itu karena mencari dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya kita katakan itu merupakan busyra, yaitu kabar gembira yang disegerakan bagi orang-orang yang beriman dari kebaikan-kebaikan dan amal soleh yang dilakukannya di dunia, yang disemainya di dunia. Ada yang bertanya bagaimana penerapan akhlak mulia kepada saudara kita yang berbeda manhaj dengan kita. Bagaimana menerapkan akhlak mulia dalam hal wala dan bara kepada saudara muslim yang berbeda manhaj dengan kita. Ikhwani fiddin, akhlak yang mulia ini tidak dibatasi ya dengan perbedaan ya kita katakan akidah, manhaj dan lain sebagainya. Tapi penerapannya mungkin berbeda. Coba lihat para sahabat, mereka tetap menunjukkan akhlak yang mulia. Menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Kalau tidak salah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah ya, ketika ditanya tentang orang-orang Khawarij yang memerangi beliau bahkan mengkafirkan beliau kan begitu ya. Tapi ketika ditanya tentang mereka, apakah mereka muslimin? Ya, apakah mereka kufar? Maka beliau menjawab, hum ikhwanuna baghaw alaina. Itu akhlak mulia kepada siapa? Khawarij. Mereka masih saudara kita tapi mereka zalim terhadap kita. Jadi ya Ali bin Abi Thalib kalau saya tidak salah ya di dalam kisah ini tidaklah ya berbuat ya ataupun bersikap kepada ahli bid'ah ini dengan kaedah mereka bersikap kepada kita. Kalau mereka mengampirkan orang serampangan bukan berarti kita juga ya melakukan hal yang sama kepada mereka. Nah ini penting untuk kita miliki. Jadi akhlak yang mulia tidak dibatasi dengan ya bahkan kepada musuh sekalipun. Ya kepada musuh di dalam dakwah atau musuh ya kita kata perbedaan agama. Ya kepada orang kafir, bagaimana akhlak Nabi di dalam berperang? Itu berperang. Ya bagaimana para sahabat berhadapan dengan ahli bid'ah. Nah, jadi akhlak mulia itu tetap kita harus lakukan dan kita harus miliki dimanapun kita berada. Dan kepada siapapun kita berhadapan, cuma mungkin bentuknya yang berbeda. Bagaimana akhlak yang mulia di dalam ya mendakwahi dan kita katakan ya menasihati ya orang-orang yang berbeda manhaj ini. Misalnya Khawarij. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beradu argumentasi ya dengan orang-orang Khawarij. Ia datang dengan pakaian yang baik ya, yang indah kepada mereka, ya mematahkan argumentasi mereka satu demi satu. Nah begitu orang-orang Khawarij melihat Abdullah bin Abbas dengan penampilan seperti itu, coba lihat, mereka mengatakan, apakah seperti ini penampilan seorang sahabat Nabi? Ya, dia tidak menunjukkan kezuhudan seperti mereka, kan begitu ya? Ya Abdullah Ibnu Abbas tidak terpancing dengan kita katakan kata-kata seperti ini. Nah, makanya kita sebutkan tadi akhlak mulia itu harus sesuatu yang sudah tertanam ya di dalam diri kita, ya keluar secara refleks dan otomatis. Ya Abdullah bin Abbas mendapatkan cemoohan seperti ini padahal dia adalah seorang sahabat Nabi yang mendapatkan doa dari Nabi yang dikenal keutamaannya. Tidaklah lantas membalas ya perkataan seperti itu dengan apa? Dengan perkataan yang serupa atau perkataan yang lebih keji lagi, tidak.
Beliau hanya mengatakan sungguh orang yang lebih baik dari saya ya juga telah berpenampilan seperti ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu akhlak yang mulia. Itu berhadapan dengan ahli bid'ah. Ya, nah demikian. Jadi sekali lagi akhlak yang mulia ini kita terapkan kepada siapa saja, walaupun kepada musuh. Dan itu mungkin yang lebih berat lagi kan begitu ya. Nah, jadi wala dan barok. Baroknya kita kepada ahli bid'ah itu jelas. Tapi itu tidak menghalangi kita dari akhlak yang mulia. Nah, mohon ini tidak dicampur adukkan. Artinya kalau kita barok, berarti kita boleh kurang ajar kepada mereka begitu. Ngomong seenaknya. Ya tidak. Akhlak yang mulia tetap harus kita miliki juga, walaupun kepada musuh sekalipun. Nah, demikian. Ustaz, bagaimana dengan profesi wartawan? Apakah profesi ini dibenarkan oleh syariat? Ikhwan fillah, ya, lebih bagus meninggalkan profesi ini. Karena sulit dan mungkin enggak ada wartawan yang Islami ya. Dan susah ikhwan fillah. Apa kata Nabi? Ya, kafa bil mar'i itsman. Dalam riwayat lain apa? Kadziban, ayuhaddisa bikulli ma sami. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa atau dusta jika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Itulah dia wartawan. Wartawan kan itu, menyampaikan, memberitakan semua yang didengar. Kadang-kadang tanpa dicek benar enggak berita itu. Nah, Nabi kafa bil mar'i isman au kadiban ayuhaddisa bikulli sami. Maka tinggalkan lagi. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah bima huwa khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Ya, nah demikian. Dunia kata orang tidak selebar daun kelor. Banyak tempat-tempat yang kita bisa berhijrah ke sana dan mencari ya nafkah, mencari rezeki, mengais rezeki yang halal. Ada yang bertanya, silaturahim terasa sangat berat Ustaz. Saya orang miskin, tapi insya Allah ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, miskin-miskin ahlu sunnah kan gitu. Ada yang kaya ahli bid'ah kan bersyukur kita. Sedangkan saudara-saudara saya orang-orang kaya, sombong dan bermuka masam. Kalau saya datang silaturahim, mereka tidak ramah dan cuek dan menganggap saya datang untuk minta uang. Saya kapok datang. Pertanyaan, siapakah yang seharusnya datang silaturahim? Si kaya mendatangi si miskin atau si miskin mendatangi si kaya? Ini enggak ada hubungannya dengan status sosial sebenarnya. Menyambung tali silaturahim itu ya tidak ada hubungannya dengan status sosial. Miskin juga bisa bersedekah. Sebagaimana kita katakan tadi, enggak bisa bersedekah dengan uang, dengan kata-kata yang baik. Ya kan? Enggak lancar cakap, bukan LC, ya dengan senyum, kan begitu. Kan bisa. Ya. Nah, jadi tidak ada halangan si miskin datang kepada mendatangi si kaya dalam rangka untuk menyambung tali silaturahim antara keduanya. Ya, demikian pula si kaya mendatangi si miskin. Jadi, ya kita katakan menyambung tali silaturahim, saling mengunjungi karena Allah. Nabi mengatakan zurhibban tasdad hubban. Ya. Ya. Aturlah waktu mengunjungi saudara kamu. Sekali waktu kan begitu ya, sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali.
niscaya tasdad hubban, akan bertambahlah rasa cinta di dalam hatinya kepadamu. Tapi kalau sering kali datang, ini juga akan menyebalkan dan membosankan. Ya, jadi diaturlah frekuensi kunjungan kita kepada saudara kita. Ya kalau bertemu setiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Ketika bertemu itu kan ya muncul lagi kita katakan rindu kan begitu ya. Nah, dan kalaulah seandainya seperti yang dikabarkan di sini bahwa saudara-saudaranya adalah orang kaya, sombong lagi bermuka masam, apakah dengan itu kita tidak bersilaturahim? Maka kita katakan tidak. Jangan kapok datang. Tetap ya, berikan kita katakan sedekahmu, senyummu, kata-kata yang baikmu kepada karib kerabatmu. Sambung silaturahim dengan mereka. Nabi mengatakan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan kepada ya dzawir rahimil kasih. Ya, karib kerabat yang kasih, yang membenci, yang bersikap seperti ini kepada kita. Justru disitulah nilai menyambung tali silaturahim. Ya, demikian. Nah, disitulah tantangannya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yang kita sebutkan tadi, kalau kita menyambung tali silaturahim dengan karib kerabat yang juga baik dengan kita, kan begitu ya? Yang menyambung hubungan silaturahim juga dengan kita, nah itu biasa, wajar, normal. Baik. Ustaz, hadis tentang makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang, hadisnya sahih atau dhaif? Ini hadis enggak sahih, ya. Yang hadis qauli enggak ada ya. Enggak sahih hadisnya. Ya cuma ya kita katakan terlepas ini bukan hadis lah kita katakan ya. Anggaplah pepatah orang tua. Memang makan itu ya kalau lapar lah baru makan. Dan berhentilah makan sebelum kenyang. Nah demikian. Karena itu bagus untuk kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena salah satu perkara yang membuat kita malas adalah perut yang kekenyangan. Kalau kekenyangan namanya kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu dan jangan berlebih-lebihan. Nah, karena sesuatu yang berlebih-lebihan itu pasti mudarat. Apa saja yang berlebih-lebihan pasti mudarat. Ya, termasuk juga di dalam bab makan. Kalau terlalu banyak makan, ya sampai kekenyangan, nggak bisa berdiri kan begitu ya. Namanya juga nggak bisa berdiri. Ya, kalau nggak bisa berdiri, apa yang dilakukan? Ya berbaring tidur. Jadilah kita seperti ular kan begitu ya. Habis makan banyak lalu tidur. Dan tidak baik juga untuk kesehatan. Afwan Ustaz, kenapa ana rasakan jemaah salaf kalau bertemu tidak ada ramahnya? Iya betul. Enggak betul. Kalau ini betul ya jangan seperti itu. Ya kan tadi sudah kita jelaskan ya bagaimana ya kita memulai satu akhlak yang mulia. Kalau kita bicara akhlak itu banyak sekali babnya. Ya, banyak sekali babnya. Ya, kita mulai dari satu hal yang ya kita katakan sederhana, ya dan simple, mudah untuk dilakukan. Seperti kita jelaskan tadi, mulai dari apa? Ya, senyuman, kata-kata yang baik, sikap yang baik. Dari situ saja, hal yang mudah itu sehari-hari kita lakukan dan bisa kita amalkan. Nah, kalau kita bicara tentang akhlak, itu luas sekali babnya, banyak sekali pintu-pintunya. Bagaimana kita menjadi orang yang sempurna akhlaknya? Nah, itu adalah suatu
jalan yang panjang. Tapi jalan yang panjang ini harus kita mulai. Mulainya dari mana? Dari kata-kata. Coba kita kata latih kita berkata yang baik, ya, bersikap yang baik, ya, murah senyum dan hal-hal yang sederhana. Dari itu, dari perkara yang sederhana seperti itu, Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan tidak seperti ini jemaah salaf, gitu ya. Iya. Afwan, tidak seperti ikhwan hifzi hizbi yang saling meramah tamah dan saling tegur. Ya, juga kita jangan tertipu dengan kita katakan penampilan mereka seperti ini. Demikianlah ikhwan fillah, saya pernah mungkin menyampaikannya di sini atau di tempat lain saya lupa, bahwa setan itu melihat kelemahan manusia. Dari mana manusia itu lemah? Dari pintu mana dia bisa dimasuki dan dihancurkan? Nah, ahli bid'ah itu orang-orang hizbi, orang-orang yang kita katakan ahli bid'ah, ahlul ahwa. Ya mungkin dari sisi muamalah bainan nas, ya dia baik. Ya, dia berhasil. Dia sukses, mungkin ya, ini mungkin. Tapi di dalam bab muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dia berantakan, hancur, gagal. Nah sebaliknya ada orang-orang yang syaitan jerumuskan dari apa? Hablun minan nas. Tapi hablun minallahnya bagus, akidahnya bagus, ibadahnya sunnah, akidahnya sunnah. Tapi muamalahnya yang enggak sunnah, sayang. Dari pintu itu syaitan merusaknya. Jadi syaitan itu melihat dari mana kelemahan seseorang itu. Ya, jangan kita anggap diri kita itu, wah saya kebal dari gangguan syaitan. Sombong namanya. Setan selalu mencari kelemahan kita. Dari mana kita lemah? Di mana kita lemah? Kalau kita lemahnya di hablun minallah, dari situ. Ya, seperti orang-orang ahli bid'ah ini kan begitu ya. Ya mungkin kita lihat sebagian ahli bid'ah luar biasa muamalahnya, jujur, amanah, tidak khianat, ya ramah dan lain sebagainya. Itu dalam hablun minan nas. Tapi rusak hablun minallahnya. Ya enggak peduli apakah akidahnya benar atau tidak, ibadahnya sunnah atau tidak, enggak pernah dia pikir. Ya, tiap hari kerjanya buat bid'ah. Rusak hablun minallahnya. Nah, syaitan masuk dari pintu itu. Nah, ada orang yang sukses hablun minallahnya luar biasa, ibadahnya sunnah, salatnya ya minat taslim ila takbir kama ra'aitumuni usolli, ya, dari hadis itu. Akidahnya luar biasa. Tapi kita janganlah merasa aman dari apa? Dari tipu daya syaitan. Ya, dari tipu daya syaitan. Nah, demikian. Jangan kita merasa aman dari gangguan syaitan, fitnah syaitan. Ya. Nah, syaitan masuk dari pintu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah kita memelihara ikan arwana dan memberinya makanan cecak, katak, atau ikan kecil lainnya? Ya, memelihara ikan itu boleh. Ya, tapi janganlah ikan buas. Ya, melihara ikan hias kan gitu boleh, asal diberi makan. Ya, enggak boleh memelihara binatang buas. Kalau arwana ini termasuk kategori binatang yang buas, ya maka jangan dipelihara. Enggak boleh seorang muslim itu atau orang muslim dilarang memelihara binatang-binatang yang berbahaya, misalnya ular. Walaupun jinak Ustaz, enggak nyerang dia. Siapa bilang? Berapa banyak orang-orang yang melihara ular mati dimakan ularnya sendiri. Ya kan? Nah demikian. Pelihara binatang-binatang yang jinak, kelinci, kucing kan begitu ya. Ya, atau burung, tapi bukan burung-burung yang memakan bangkai kan begitu ya. Nah demikian, yang ganas jangan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, melihara ikan hiu, ngapain dipelihara? Makan saja. Ya, pelihara ikan piranha, ngapain dipelihara ikan piranha? Kan begitu ya. Silap-silap jari hilang, kan begitu. Ya boleh. La darar wala dirar. Boleh pelihara binatang, boleh. Ya, asalkan diberi makan. Ya, asalkan diberi makanan.
Ya, jangan seperti seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kenapa dia masuk neraka? Itu pertanyaannya. Karena dia tidak memberinya makan dan tidak melepasnya untuk mencari makan sendiri. Konsekuensi hukumnya adalah boleh sebenarnya kalau dia diberi makan. Nah, jangan lalai. Nah, demikian. Dan ada kebaikannya sedekah juga itu kepada binatang. Kalau kita pelihara kelinci misalnya, kita kasih makan dia, itu sedekah. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ikhwan fillah, ya sudah larut malam. Enggak tahu di sini sudah larut malam atau tidak. Kalau di Medan sekarang jam 8. Baru sholat Isya. Di sini sudah larut malam. Baru azan di sana. Baik, ikhwan fillah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Innahu huwal ghafurur